buat kita semuanya. Kami dari kelompok 3 hendak mempresentasikan apa itu AMDAL, ANDAL, RKL, dan RPL. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cinta Ulis Tohang dengan NIM 124330051 dan teman-teman saya. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Jelita Nahampun dengan NIM 124330037. Izin memperkenalkan diri, nama saya Caca salah satu Zahra dengan NIM 124330067. Izin memperkenalkan diri, saya Safira Deliana Putri dengan NIM 124330028. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saparudin dengan NIM 124330022. Oke, kita masuk pada materi apa itu AMDAL. AMDAL adalah kajian ilmiah mengenai dampak besar dan penting dari suatu rencana usaha terhadap lingkungan hidup sebagai syarat penerbitan izin lingkungan. AMDAL digunakan untuk melakukan prediksi dampak, menentukan langkah pengelolaan, dan memandu perencanaan pembangunan berkelanjutan. Menurut Brigita Divanareswari 2023, menambahkan bahwa AMDAL juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat konstitusi. Selanjutnya, apa itu AMDAL? AMDAL adalah analisis dampak lingkungan hidup, merupakan bagian inti dari dokumen AMDAL, yang berupa telah ilmiah mendalam tentang seluruh dampak penting yang diprediksi muncul akibat suatu kegiatan. Sesuai PP 22 tahun 2021, dokumen AMDAL memuat identifikasi dampak penting, analisis ilmiah dampak, evaluasi tingkat risiko, alternatif pengolahan dan pemantauan lingkungan. Menurut Dwi Febrianti dan kawan-kawan 2021, AMDAL disebut sebagai tulang punggung ilmiah dari seluruh dokumen AMDAL, karena AMDAL membuat analisis mendalam yang menentukan layak atau tidaknya suatu kegiatan secara ekologis. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, jadi kita akan melanjutkan materinya, yaitu hubungan AMDAL dan ANDAL. Nah, hubungan antara AMDAL dan ANDAL merupakan hubungan yang bersifat struktural, fungsional, dan ilmiah, karena keduanya adalah satu kesatuan dalam instrumen pengelolaan dampak lingkungan hidup. AMDAL merupakan bagian inti dari AMDAL, sehingga seluruh proses AMDAL tidak dapat diselesaikan tanpa penyusunan AMDAL, yang memuat analisis ilmiah dampak penting dari suatu kegiatan. Menurut Rosmaida 2024 menegaskan bahwa AMDAL adalah instrumen legal untuk mengendalikan dampak lingkungan. Sementara kedalaman analitis terdapat di dalam dokumen AMDAL yang menjadi komponen utama kajian tersebut. Menurut Dwi Febrianti dan kawan-kawan 2021, AMDAL terdiri dari 3 dokumen inti, kerangka acuan atau KA AMDAL, AMDAL, serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan atau RKL dan RPL. Dalam struktur ini, AMDAL berfungsi sebagai kajian ilmiah yang menjabarkan dampak penting secara rinci, memprediksi perubahan lingkungan, dan menilai kemampuan lingkungan untuk menerima beban akibat suatu kegiatan. AMDAL memberikan substansi ilmiah yang menentukan validitas AMDAL, hasil AMDAL secara keseluruhan. Kemudian sementara itu, dalam kajian Brigita Divanareswari dan kawan-kawan tahun 2023, ditegaskan bahwa AMDAL merupakan komponen dalam AMDAL yang memastikan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H Undang-Undang 1945. Mereka menekankan bahwa AMDAL tanpa AMDAL akan kehilangan substansi ilmiahnya, dan keputusan kelayakan lingkungan tidak bisa diambil hanya berdasarkan pertimbangan administratif.
Oleh karena itu, AMDAL menjadi bagian yang menentukan apakah suatu kegiatan layak secara ekologis dan sosial untuk dilanjutkan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, studi kasus pembangunan pabrik kimia PT Surya Indo Chemical Karawang 2023. PT Surya Indo Chemical merencanakan pembangunan pabrik kimia dengan proses produksi yang menghasilkan bahan berbahaya, sehingga wajib menyusun AMDAL beserta dokumen AMDAL sebagai kajian ilmiah dampak penting. Hasil pemeriksaan dari tim independen menunjukkan bahwa dokumen AMDAL kurang komprehensif, terutama dalam menganalisis resiko pencemaran air tanah dan udara dari proses kebocoran bahan kimia tidak dianalisis secara mendalam. Kondisi ini serupa dengan temuan Kalangi 2018 bahwa banyak dokumen AMDAL hanya bersifat administratif dan belum memenuhi kedalaman analisis ilmiah. Padahal AMDAL harusnya menjadi bagian inti AMDAL yang menilai kelayakan ekologis suatu kegiatan secara objektif. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL juga sangat terbatas. Warga di desa sekitar hanya dilibatkan dalam satu kali sesi sosialisasi tanpa kesempatan memberikan keberatan atau masukan. Setelah perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme pelibatan publik menjadi jauh lebih sempit, sebagaimana dijelaskan Nareswari dan kawan-kawan 2023. Akibatnya, ketika beberapa warga mulai mengeluhkan kekhawatiran terkait pencemaran sungai dan kesehatan anak-anak, isu tersebut tidak mencermin dalam dokumen AMDAL. Menurut Rosmaida 2024, AMDAL harus menjadi instrumen perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup sehat. Oleh karena itu, analisis AMDAL yang kurang mendalam dan minimnya partisipasi publik, pemerintahan menunda pemberian izin lingkungan dan meminta revisi AMDAL dengan pemodalan resiko yang lebih lengkap, termasuk kajian kesehatan masyarakat, mitigasi kecelakaan kimia, dan evaluasi daya dukung lingkungan. Selanjutnya, kesimpulan dari AMDAL dan AMDAL. AMDAL dan AMDAL merupakan instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan karena keduanya saling melengkapi dalam menilai kelayakan suatu kegiatan usaha. AMDAL berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur proses penilaian dampak lingkungan, sementara AMDAL menjadi fondasi ilmiah yang memberikan analisis mendalam mengenai dampak penting yang mungkin timbul. Keterpaduan keduanya memastikan bahwa keputusan terkait kelayakan lingkungan dibuat berdasarkan kajian yang objektif dan dipertanggungjawabkan. Namun, perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan tantangan baru, terutama terkait pembatasan partisipasi masyarakat dan independensi penilaian yang dapat berpengaruh pada kualitas dokumen AMDAL. Di sini ada RPL dan RKL, di mana RKL dan RPL ini merupakan instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan yang diatur dalam regulasi pemerintah. Menurut Zolokin 2023, RKL berfungsi untuk mengatur langkah-langkah pengendalian dampak lingkungan, sementara LPR berfungsi untuk memantau kondisi lingkungan secara berkala. Dokumen ini wajib dimiliki oleh setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Dalam implementasi RKL dan RPL, menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan untuk bertindak sesuai ketentuan lingkungan. Tanpa kedua dokumen ini, proses pengelolaan lingkungan tidak dapat diawasi secara sistematis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan studi kasus implementasi RKL dan RPL pada Pusat Pembelajaran Mall Citra Mandiri, Jakarta Timur 2024. Mall Citra Mandiri merupakan pusat pembelajaran besar
yang menghasilkan limbah cair dosmetik dari aktivitas tahanan makanan, toilet umum, dan area cuci dapur. Dalam dokumen resmi, pengelolaan mal telah menyusun RKL dan RPL sebagai syarat operasional. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Dinas Lingkungan, ditemukan bahwa pelaksanaan pengolahan limbah cair tidak sesuai ketentuan. IPAL yang tersedia tidak berfungsi optimal karena kurangnya perawatan, sehingga parameter seperti BOD, COD, minyak dan lemak, serta total kolipor tercatat melebihi baku mutu. Menurut Basori 2024 yang menjelaskan bahwa banyak penggunaan besar masih menghasilkan limbah cair di atas standar kualitas lingkungan. Ketidakefektifan IPAL menunjukkan bahwa implementasi RKL belum dilakukan secara konsisten oleh pihak pengelolaan mal. Menurut Solikin 2023 menjelaskan pengelolaan mal tidak mengirimkan laporan pemantauan secara berskala kepada Dinas Lingkungan, padahal RPL bertujuan memastikan proses pengelolaan berjalan dengan baik. Menurut Wibawa 2019 menjelaskan ketidakteraturan pelaporan menyebabkan kondisi aktual kualitas limbah tidak terpantau dengan baik. Selain itu, masyarakat sekitar mal mengeluhkan bau tidak sedap pada saluran air di sekitar komplek. Namun keluhan ini tidak ditindaklanjutkan karena masyarakat tidak dilibatkan dalam mekanisme pengawasan. Sedangkan menurut Serianti 2023 menjelaskan bahwa berpartisipasi publik sering diabaikan. Pemerintah akhirnya memberikan teguran administrasi dan kewajiban pengelolaan mal melalui perbaikan IPAL, kalibrasi peralatan, serta pelaporan RPL rutin. Studi kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan RKL dan RPL sangat tergantung pada komitmen pengolahan, kualitas teknologi, serta penegakan hukum lingkungan yang kuat. Di sini ada kesimpulan, RPL dan RPL merupakan instrumen penting dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan dari suatu kegiatan pembangunan. Kedua dokumen ini memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan tidak menimbulkan kerusakan ekologis yang merugikan masyarakat. Implementasi yang baik membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar pengawasan lingkungan berjalan efektif. Studi kasus menunjukkan bahwa pengabaian terhadap penyusunan dan pelaporan RPL dapat menyebabkan pencemaran serius yang berdampak luas. Menurut Basori tahun 2024, karena itu pelaksanaan RKL dan RPL harus ditingkatkan melalui pengawasan, partisipasi masyarakat, dan komitmen pelaku usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.